Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Baik Bapak dan Ibu, tidak berada dalam keluarga jemaat di pagi. Gereja Protestan Maluku, anggota PGRI Kasih Serimba Utara, Jemaat Utara Kota, nomor 43/GTU data JLK WJ dari 10/2025. Majelis Jemaat GPU Utara Kota menyampaikan selamat pagi dan selamat datang bagi Jemaat teristimewa kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengambil bagian dalam prosedur ibadah Jemaat di saat ini. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian Jemaat terhadap penyampaian warga Jemaat sebagai ini sebagai berikut. Ibadah pagi ini dilayani oleh hamba-hamba Tuhan Gereja Siwa Emeritus Pendeta H. Maisika, Gereja Korea Emeritus Pendeta J. Radwani, dengan mempergunakan tata ibadah minggu keempat. Didasari pembacaan Alkitab Filipi 4 ayat 10 dan berakhir pada ayat yang ke-20. Pelayanan sebagai lalu sebagai berikut. Ibadah minggu lalu jemaat yang hadir 625 jiwa terdiri dari Gereja Siwa laki-laki 105 jiwa, perempuan 300 jiwa. Gereja Korea laki-laki 70 jiwa, perempuan 150 jiwa. Peserta ibadah pelayanan rumah laki-laki 20 jiwa, perempuan 59 jiwa, jumlah 79 jiwa. Saksi-saksi: 1. Keluarga Bapak Fred Juargosu. 3. Keluarga Ibu Eci Liuriaman Saksi Kelapa di Namran. 4. Keluarga Bapak Aca Sairela Saksi Mangga di samping rumah. 5. Keluarga Ibu Linci Batayiri Saksi Dusun Kelapa di Batu Tiga. Renovasi Gereja Siwa dan Pastori 1 uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari dalam tugas dan penangguhan dunia Isiran yakin dunia Kela Tuagama Bapak Ye Lelur. Selamat pagi, Shalom. Mari kita beribadah kepada ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Pencipta langit dan bumi. Amin. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Amin. Roh Kudus yang membalui dan menghidupkan. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bye.
bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar menundukkan diri dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 11. Kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada hidup. Perkataan dan perbuatan kami semakin bermutu dan pengabdian kami semakin bermakna bagi seluruh umat. Janganlah kita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosa merah seperti permisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain semua akan menjadi putih seperti bulu domba. Kitab Terus Perjanjian Baru dari Filipi 4 pada ayat yang ke-10 dan terakhir pada ayat yang ke-20. Sekali lagi Filipi 4 ayat 10 dan terakhir pada ayat yang ke-20. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Dan doa ini dalam bentuk lagu yang dinyanyikan bersama dari nyanyian firman nomor 56. Kita berdoa.
Kita baca secara berbalas-balasan. Bapak Ibu akan membaca ayat yang ganjil dan saya pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan semua yang benar dan mau melakukannya dalam kehidupan kita di setiap waktu. Haleluya, haleluya. Ibu bapakku yang diberkati Tuhan, anak-anakku yang terkasih. Suatu ketika seorang yang kaya raya, dia melewati suatu kampung dengan pesawat terbang. Dia menemukan sejumlah uang tetap di atas kampung itu. Lalu apa respons penduduk setempat? Semua orang yang keluar mengumpulkan uang yang terbang berhamburan. Dia berupaya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin untuk kebutuhan keluarganya. Mereka sangat senang karena mendapatkan uang secara cuma-cuma tanpa berdelik lelah. Tapi dari proses pengumpulan uang itu, tanpa satu orang pun melakukan pertanyaan. Seminggu kemudian, sekali itu kembali lagi terbang di atas kampung itu. Dan kali ini, sekali itu melemparkan sejumlah batu kerikil di atas kampung itu. Apa respons penduduk itu? Semua orang berteriak. Mereka marah. Siapa yang buang batu kerikil itu? Siapa yang melakukan batu-batu itu dari atas pesawat? Orang gila mungkin. Bapak Ibu, saat menerima uang, semua orang senang, tapi tidak ada yang berterima kasih kepada si pemberi uang itu. Saat dapat batu kerikil, orang dari orang yang sama, semua orang marah kepada si pemberi batu kerikil itu. Ini menggambarkan sikap hidup kita manusia. Kita seringkali membiarkannya saja, tapi lupa pada saat memberi. Kita semua mau yang enak-enak saja. Kita lupa bahwa kita mengalami kelimpahan ataupun kekurangan, kenyang ataupun lapar, hidup sakit atau nyaman, supaya kita bersyukur kepada Tuhan atas semua kebenaran itu. Sebab kali kita mau yang baik-baik saja. Kita mau yang enak saja. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersyukur atas semua kenyataan itu. Sebab semua yang terjadi itu adalah kasih karunia Tuhan. Coba kita lihat Filipi 4 ayat 10-20 teks kita yang ditetapkan oleh LPJGM. Di sini kita menemukan ada Rasul Paulus menekan tentang pentingnya kekuasaan, mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Karena itu Paulus menekan tentang pentingnya kekuasaan diri dan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi segala kenyataan hidup yang dialami manusia. Rasul Paulus sebagai catatan kaki kita memperhatikan secara baik. Yang berikut, syukur atas pemberian Tuhan ayat 12-18.
adalah pertumbuhan rohani mereka. Dia bilang begini kepada kamu baik, tapi dia mengatakan supaya jangan hanya berbuat saja. Berbuat saja, jangan. Harus dilengkapi dengan pemahaman iman yang kuat. Karena iman yang mendorong untuk memberikan sesuatu kepada sesama yang membutuhkan. Coba bagi Paulus, perbuatan tanpa iman ialah sia-sia. Keduanya mesti berjalan bersama. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Dan demikian kalau mereka sudah melakukan itu, yang dia butuh adalah bagaimana pertumbuhan kasih iman mereka kepada sesama. Menolong sesama yang susah, tidak saja dengan bantuan-bantuan material, tapi berdoa bersama, memberikan bimbingan, mengarahkan mereka, beribadah bersama, dan lain-lain sebagainya. Bukan berarti soal materi tidak penting bagi Paulus. Tidak. Dia tahu konteks iman Filipi. Sampai mana yang membuat mereka dengan seluruh kekayaan yang mereka miliki. Tapi yang dibutuhkan dan mereka adalah pertumbuhan iman mereka semakin dewasa dalam Tuhan Yesus. Sebab ketika mereka bertentangan, kebanyakan orang lain, mereka lari ke tempat lain. Lupa Tuhan sumber pemberi tantangan ini. Yang kedua ayat 15, Paulus meyakinkan jemaat Filipi bahwa Allah akan memenuhi semua kebutuhan mereka. Allah akan memberikan bagi mereka semua yang mereka butuhkan sesuai dengan niat hatinya. Sebagaimana Allah telah melakukan itu bagi Paulus. Berkat yang sama Allah akan berikan kepada mereka. Ini berdasarkan keyakinan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Harapannya kepada orang Filipi, permintaannya yang sangat baik kepada mereka. Sebab dia tahu persis bahwa Allah dalam Yesus yang sama, menolongnya, menyertainya, membimbingnya sampai dalam penjara pun menyertai itu semakin nyata. Dan Allah yang sama dalam Yesus yang sama menolong menyertai mereka dalam kehidupan ini, apapun yang mereka lakukan. Sebab bagi Paulus, perlindungan Allah itu nyata, cuma terpulang kepada masing-masing pribadi. Ketika mengalami kesulitan, apa Tuhan yang diutamakan atau orang lain yang diutamakan? Ketika kita menerima musibah, apa yang mesti kita utamakan? Ini yang dikatakan Paulus kepada mereka adalah Tuhan yang mesti diutamakan. Dan bagian terakhir dari ayat 20, dengan hidup dalam kekuasaan dan mengutamakan firman Tuhan, kita memuliakan Allah yang Bapa kita. Harapannya kepada mereka dalam semua hal yang mereka lakukan, yang mereka hadapi, mereka mesti tahu berterima kasih, bersyukur kepada Allah dalam Yesus Kristus yang sudah menyertai mereka dalam pelaksanaan itu. Ini harus menjadi kesaksian bahwa Allah itu setia. Allah itu setia dan adil. Allah mampu mencukupkan seluruh kebutuhan manusia. Allah berkuasa menentukan jatuh bangunnya manusia, bermatinya manusia. Karena itu dalam segala hal apapun yang dihadapi, Paulus mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi, setelah seluruh ayat yang disampaikan kepada kita, apa yang mesti kita jadikan sebagai catatan kaki dalam perjalanan kesehatan kita di dunia ini. Ada beberapa hal penting yang saya mau sampaikan. Yang pertama, apapun yang kita alami dalam hidup, carilah alasan untuk selalu bersyukur. Baik saat kekurangan atau kelimpahan,
kesempatan ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab tadi saya bilang bahwa apapun yang dibuat oleh manusia, semua ada dalam intervensi. Andalkan Tuhan saat menghadapi kesulitan. Jangan berdasarkan pada kekuatan sendiri. Berbagai-bagai bertemu di laut, di rintangan ini, yang banyak jatuh sakit saja. Tuhan itu nomor dua. Berbahagia kalau orang sedang berada di rumah sakit. Nomor satu di sana ada Tuhan. Karena Tuhan menyertai mereka-mereka itu untuk merawat. Tuhan juga menyertai mereka-mereka yang lain itu untuk merawat. Tapi coba kita pertimbangkan sebaik mungkin bahwa yang kita utamakan itu siapa sebenarnya. Paulus mengajak kita semua supaya yang kita utamakan adalah Tuhan sumber daya Yesus Kristus tabib yang benar. Kita mohon pertolongan padanya, kita mohon kesembuhan darinya, kita mohon keselamatan darinya, sebab dia segala-galanya. Baik bagi orang-orang ini juga bagi kondisi ini. Dan kedua, waspadai ketika puasa. Ini kita mesti hati-hati sekali. Jangan mudah membandingkan diri dengan orang lain, atau jangan bergantung pada harta benda untuk menemukan kebahagiaan. Barangkali orang suka menurut tetangga, dia itu boleh rumah mewah, sudah punya mobil, sudah punya ini itu, anak-anak dan sebagainya. Tapi kalau saya rasakan yang namanya bahagia itu susah. Sebab bagi Paulus, artinya bukan harta baginya dari tidak penting juga. Tapi bagi Paulus, dia menghendaki supaya orang-orang di Filipi termasuk dia dan bapak ibu kita mendapatkan sesuatu dari kemampuan yang kita miliki. Ya, dia bisa dapat rumah mewah dari dia punya uang. Dia dapat rumah dari dia punya uang. Dia punya harta banyak dari dia punya uang. Yang mungkin dia merasa bahagia. Lalu kita dengan yang ada ini cukup, itu Tuhan sudah kehendaki bagi kita untuk merasa bahagia dengan yang ada pada kita. Rumah sakit cukup, hidup baik-baik, suami istri anak-anak baik-baik, hidup tetangga baik-baik, anak sekolah jadi orang, jadi pegawai negeri, jadi apa, cukup. Paulus telah mengalami ini karena dia menyampaikan kepada kita. Sebab kalau pun tergantung pada dunia orang lain, lama-lama laki ini dia terus dalam rumah tangga ini sebenarnya dia itu supaya ini atau saya rasa apa? Jangan paksa. Sulit bulan-bulan Oktober, November, Desember itu kebutuhan terlalu banyak. Karena itu teks mengajak kita waspadai ketidakpuasan. Jangan mudah membandingkan diri dengan orang lain yang punya kelebihan sekali kita nikmat dia yang kita punya kekurangan dan jauhan kita. Jangan bergantung pada harta benda. Orang kaya raya dia mati semua kekayaan. Dia pilih sedikit-sedikit saja kubur di tanah yang sepadan, kekayaan tinggal. Saya selama begitu, ya harus mengajarkan kita sebab Matius bilang, cukupkanlah dirimu dengan gaji. Kita bilang, cukupkanlah dirimu dengan pendapatanmu. Dapat 1.000 maka 500. Itu untuk orang percaya. Jangan dapat 1.000 makan 2.000. Itu berarti maling. Seperti itu. Yang itu dekat sesama. Ya, dekat sesama. Kita mesti
sekian, batas di sini saja. Kalau kita ukur, ya ada orang yang sampai puncak sini baru mentok di situ. Dan kalau kita cuma 10 saya mentok, itu sudah. Sampai situ saja bisa. Sebab yang kita punya sekarang ini itu sudah yang Tuhan kasih. Kita harus merasa puas dengan yang kita punya. Kalau mau satu itu, kita puas dengan saya. Orang bisa lagi pakai mobil, pulang balik pakai mobil, mau satu. Dan itu kepuasan kita, merasa puas, merasa senang, merasa nyaman dengan itu cukup. Karena dengan memiliki kepuasan, kita dapat menjadi lebih murah hati dan tidak ragu untuk menolong orang lain, karena kita yakin Allah dalam Yesus Kristus akan mencukupkan kebutuhan kita. Kali sebagai yang membuat kita bersyukur untuk saling berbagi. Kalau orang merasa sedikit saja, tapi dia bersyukur dengan pasti dia makan sisa, dia bisa bagi lagi orang lain. Akhirnya sebagai DPM, mari kita sama-sama bersyukur Partai Manis karena tadi malam telah berakhir satu sidang gereja berdiri sebagai DPM ketika mendengar laporan pemerintah daerah selama 5 tahun, ada pemisahan, ada penetapan anggaran dan program selama 5 tahun, dan SPOD kita sudah ada. Saya tidak mau menyampaikan posisinya di sini karena Bapak Ibu sekarang kita sudah canggih. Keputusan ketua jadi kalau misalnya jatuh langsung di sini harus mau tahu Pak Sapete jadi ketua sebelum misalnya kita semua tahu. Siapa lagi dari Sefu kita tahu bahwa Pak ketua dari Sefu sebelum. Siapa lagi dari ketua kita tahu Pak Ibu itu mau. Jadi sebenarnya mantan-mantan terlibat yang menduduki posisi kali ini, ya. Dan kalau selebihnya nanti Bapak Ibu kasih bisa mengecek catatan dari Bapak Sekretaris Jemas bahwa komposisi MPH seperti 2005-2003. Maksudnya adalah bahwa gereja ini bertumbuh dan sedikit lagi kita akan mencapai 100 tahun usia ini. Saya tidak tahu pesan Bapak Ibu, tapi bagi saya selalu berdoa, Tuhan, semoga ada kesempatan bagi saya untuk mencapai 100 tahun DPM. Karena kita menghendaki gereja ini bertumbuh dengan iman dan kekuatan. Sebab apa? Gereja itu tidak menyelamatkan orang. Lembaga tidak menyelamatkan orang. Yang menyelamatkan orang itu adalah imannya, keyakinannya. Dia mau gereja dengan mana terserah, mau iman terserah. Tapi iman kita bertumbuh sejak awal di gereja Protestan Maluku. Mari kita bersama-sama di sini sampai 100 tahun itu tiba. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
keresahan dan keresahan kami. Bergumul Rabu lagi yang menyadari diri kami bahwa kami orang-orang berdosa tanpa campur tangan-Mu. Kami tidak mungkin ada sampai titik ini. Kami ada dan bersyukur kepada-Mu yang hidupkan puji-pujian kami. Bagi kami untuk nantinya mencoba untuk melanjutkannya, mampu mempraktikkannya, untuk dinyatakannya dalam tindakan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Ya Bapa, jawablah setiap doa juga jemaat Tuhan. Dengarlah setiap doa dan niat baik mereka, dan kuasa Roh Kudus-Mu di diri mereka untuk mampukan kami yang telah Tuhan berikan sebagai talenta dalam rumah tangga, baik itu harta benda, semua kekayaan lainnya yang tak sempat kami sebut. Ya Tuhan Yesus yang kuat, agar kami sanggup mempertahankan hidup ini untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi para petani dengan semua yang mereka lakukan. Tuhan berkati tangan-tangan yang merawat, baik dari para medis, para dukung, obat-obat tradisional yang digunakan. Ya Tuhan, kita akan kuasa-Mu lewat semuanya. Dan Bapak khusus Bapak keluarga Pak polisi yang sementara sakit di rumah sakit. Tuhan, sebagai tadi yang mengarah kami, berkati tangan para medis, pada seluruh obat yang dibutuhkan, pada semua suara kata hati yang disampaikan kepadanya. Berikan baginya kemampuan untuk menghadapi tantangan ini dengan besar harapan bahwa penderitaan tidak selamanya menekan kami. Penderitaan itu akan berakhir dan kami akan memperoleh kesembuhan. Semoga tangan-Mu yang penuh berkat jamah saudara kami agar mereka pulih dari sakitnya. Mereka yang berduka karena kematian saudara, papa mama, kekasih, pengalam, kasih kami kekuatan dan kehiburan. Bukan zaman-Mu, agar apa yang kami lakukan itu menjadi milik bersama. Kami doakan semua mereka yang mengejar pada perusahaan-perusahaan yang sementara berupaya untuk masa depan anak dan cucu dengan menjadi berlaku di tempat pekerjaan itu. Tuhan kasih mereka kesempatan untuk boleh bekerja dengan jujur, berani, mereka setia tepat waktu yang menjadi bagian. Tuhan Allah di surga, doa jemaat ini Tuhan Allah kenal mereka. Para tua-tua kami mampu untuk mendampingi pimpinan desa untuk melakukan yang terbaik hanya untuk kepentingan masyarakat dan negara. Bapak di surga, kami mohon kasih-Mu bagi lalu gereja di tengah-tengah dunia ini. Tuhan kenalkan semua sebagai orang-orang pilihan, orang-orang utusan. Berkati majelis pekerjaan sinode masa bakti 2020-2025 yang telah meletakkan jabatan mereka dengan hormat, dengan setia, dan berkati mereka yang terpilih untuk periode 2025-2030, orang-orang yang sudah merencanakan untuk menangani kerjaan di tengah dunia ini. Tuhan ayatkan mereka semua agar mereka mampu mencari kuat, mereka layak menjadi pemimpin untuk gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Para ketua basis, para ketua majelis jemaat dengan tugas-tugas bersama dalam pembantu pelayanan, Tuhan kasihani kami, orang-orang yang diurus untuk mendampingi jemaat, mendampingi pelayanan, kami setia untuk melakukan kewajiban ini. Para penatua JP di jemaat ini, para ketua majelis jemaat bersama teman-teman yang masih di Pesangon dan baru selesai menyaksikan persidangan sinode ke-39. Tuhan kasihani para pelayan Tuhan ini. Semua warga jemaat dengan perkumpulan yang berbeda, pada semua kami yang ada dalam ibadah yang musyi, para pendukung liturgi dengan kecintaan mereka untuk berhidup bermasuk bagi-Mu,
Tuhan kasihankan, layakkan kami semua agar kami mampu mempertanggungjawabkan semuanya pada waktunya. Layakkan kami untuk hari esok yang menanti, pekerjaan-pekerjaan pertemuan yang menanti kami di sana. Tuhan buka jalan agar kami lalui semuanya, tidak karena kehendak, tapi kehendak terjadi atas semua yang kami lakukan. Ini doa kami kepada-Mu Bapa. Dengan kita kami bawa doa ini, dan mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Dan bawa persembahan kami kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Diselamatkan. Dan pujilah nama-Mu sekarang dan selamanya. Amin. Berkaryalah ini kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah kami menyembahnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat.